Sehingga tidak ada perbudakan atas nama orang yang dicintai. Iya. Saya pikir dulu bucin adalah mabuk cinta. Ternyata budak cinta. Lebih parah lagi. Lebih parah itu. Mabuk dan budak. Kalau mabuk dia hilang kesadarannya. Kalau budak Dia sadar. Cuman mau diperdaya, mau diperbudak. Kalau dalam bayangan saya kan budak itu bisa disuruh-suruh. Ya. Dia tidak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan apapun, itu budak. Ya bagaimana budak? Cuman ini kan yang jadi bingung kan budak cinta kan. Oh iya. Berarti ini kan budak kepada cintanya, budak kepada perempuan, beda ya? Beda dong. Jadi kalau budak cinta, budak kepada cintanya. Tapi kan saya pikir budak cinta itu begini. Dia rela melakukan apapun demi cintanya tetap terjaga dengan si pasangan. Makanya antara si dua orang ini, yang satu biasanya minta gini, satunya juga nurutin. Berarti bukan perbudakan cinta dong, perbudakan manusia. Tidak, mereka melakukan sesuatu agar cinta mereka berdua loh. Agar cinta mereka tetap berdua lestari begitu katakanlah. Tetapi kan objek ini justru yang agak bias menurut saya begini. Misalnya kita mempertahankan cinta. Nah, dalam kondisi ingin mempertahankan, kita terikat kepada tanggung jawab untuk mempertahankan seseorang yang kita cintai. Nah, ketika kita di sisi lain mempertahankan cinta, di sisi lain terikat kepada orang yang kita pertahankan, kita tidak bisa memilih kadang. Kita benar-benar mempertahankan cinta kita atau mempertahankan orang itu. Kan begitu? Iya. Kan itu yang bikin memperbodak. Iya. Maksud saya begini, kalau memang mempertahankan cinta, tidak ada perbudakan. Ya karena ya betul. Karena walau tanpa pasangan, tanpa pasangannya menjadi pacar, dia kan tetap punya cinta kan? Iya, betul. Maksud saya begini, cinta itu kan apa ya? Kalau menurut saya, cinta itu bukan saling menarik, bukan saling mengejar. Sehingga tidak terjadi perbudakan atau eksploitasi. Lalu? Jadi cinta itu semacam ini ada tugu ya. Tugu ya tinggi. Yang laki-laki berangkat menuju tugu ini, yang perempuan juga berangkat menuju tugu ini, sama-sama menuju tugu, sehingga tidak ada perbudakan karena prinsip cintanya di tengah. Iya. Itu budak cinta loh menurut saya. Kalau kemudian ada cinta di sini, sebentar, gitu. Saya berbicara soal cinta, saya memang selalu bingung. Serius, apalagi berbicara soal budak cinta yang kemudian satu orang itu mau melakukan apapun bagi pasangannya. Ini yang repot, bagi pasangannya apa bagi cintanya? Nah, itu maksud saya. Kita memang harus benar-benar tadi. Ini kan kalau di apa istilahnya di skemakan. Budak cinta. Budak terhadap cinta. Kadang ada yang agak ngeblur atau agak buram atau agak samar. Si perempuan dipanggil cinta. Sehingga bukan budak terhadap cinta itu sendiri, tapi budak kepada perempuannya atau perempuan pada laki-lakinya. Itu yang harus dibedakan menurut saya. Ini kan juga repot kan? Maksudnya jadi titik dari budak cinta itu di mana? Titik dari budak cinta itu jadi kalau menurut saya titik dari budak cinta itu letaknya pada ketika dia diperbudak oleh pasangannya, bukan cintanya. Bukan oleh cintanya. Misal kan kita sangat mudah mengenali misalnya. Tapi biasanya seorang itu melakukan sesuatu atau menuruti kemauan pasangannya atas nama cinta katanya. Cintanya dia kepada si perempuan, bukan cinta itu sendiri. Kan begitu kan? Tapi karena ini bikin repot sebenarnya. Si laki-laki ini takut kehilangan cintanya. Si perempuan. Saya pikir atas nama takut itu, si laki-laki takut kehilangan si perempuan. Karena si perempuan hilang, maka dia beranggapan bahwa cintanya tidak hilang juga gitu loh. Jadi kalau si perempuan tidak ada, dia merasa cintanya hilang. Ya. Sehingga dia memilih mempertahankan si perempuan. Yes. Agar cintanya sendiri bertahan. Ya. Atau agar cinta mereka berdua itu bertahan.
Tapi kalau misalkan ini kan bisa dilihat, dia lebih bertahan kepada karena cintanya atau kepada objek yang dicintai. Ya itu yang selalu bikin bingung. Kalau menurut saya kan orang cenderung melihat cinta sebagai melihat cinta sebagai objek yang bergerak. Maksud saya begini. Ya. Kita punya rasa cinta ya. Tapi kita tidak tahu, dan kecenderungan cinta itu kita aktualkan kepada orang. Iya. Pada sesuatu lah minimal. Sesuatu inilah kemudian yang menjadi objek bergerak. Kalau ini bergerak lari, cinta kita juga lari. Kalau ini mati, cinta kita juga mati. Ya, itu pada umumnya. Banyak yang beranggapan begitu memang. Nah, kok saya enggak sebenarnya. Walaupun dalam satu sisi itu benar loh, memang seperti itu. Atau kita memang butuh objek untuk jatuh cinta? Ya, objek ya. Yes, saya setuju jatuh cinta itu butuh objek. Tetapi kemudian mempusatkan persoalan cinta kepada objek ini yang sepertinya akan menyeret kita kepada budak cinta yang tidak terarah begitu. Iya betul. Maksud saya begini, kita bisa mencintai seseorang, sangat bisa. Tetapi bagaimana kita mengontrol bahwa tujuan kita pertama adalah mencintai gitu kan? Ya nggak sih? Iya, karena cinta ini selalu repot. Serius saya selalu repot kalau ngomongin cinta. Apalagi cinta pada lawan jenis, rawan tersamar kepentingan pribadi. Iya betul. Makanya saya ingin menjernihkan dulu. Ini kita bahas budak cinta kan, tapi kita ingin menjernihkan dulu bahwa budak cinta itu adalah bukan budak terhadap perasaan dia sendiri. Kalau cinta itu menurut hemat saya adalah keindahan, kenikmatan, kebahagiaan. Misal kita punya cewek nih ya, cewek kita ini nakal gitu kan. Dia punya kebiasaan misalnya ngerokok. Misalnya kita suatu ketika diminta untuk ngebeliin dia rokok sama si cewek. Kalau kita nggak ngebeliin, kita takut terancam cinta kita lari. Nah itu kan untuk oke lah, kita di sini kita sepakati bahwa rokok itu dalam tanda kutip negatif bagi perempuan misalnya. Walaupun tidak semuanya. Ini cuma contoh saja. Misalnya rokok ini negatif misalnya. Atau kita contohkan lain, misalkan obat-obatan terlarang. Si perempuan suka mengkonsumsi karena kita takut gitu kan. Takut kehilangan. Kita diminta untuk membelikan sesuatu itu, mencari sesuatu itu untuk dikonsumsi karena itu barang haram. Kita menuruti. Iya. Persoalan cintanya kan jadi hilang. Cinta itu kan mensucikan sih sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, cinta itu merujuk kepada satu objek sebenarnya. Yang itu bisa menetralisir dari keduanya. Betul, gitu loh. Bisa menetralisir sehingga tidak ada perbudakan atas nama orang yang dicintai. Iya. Itu maksud saya. Makanya emang agak sulit sih sebenarnya bagaimana membedakan antara budak cinta dengan budak pasangan. Budak cinta kepada budak pasangan kan.